kita bergabung kembali dalam pemaparan dan presentasi peran BUMN dalam program pemulihan ekonomi nasional di Aceh. Tadi kita sudah mendengar dari BRI, kemudian juga dari PLN, kita sudah mendapat gambaran bagaimana upaya dua lembaga ini untuk memberikan stimulus untuk mendorong usaha-usaha ekonomi untuk pulih, dan kita juga ingin secara bersama kesehatan bisa kita perbaiki, sekaligus juga pemulihan ekonomi. Sesi ketiga, saya masih berharap Pak Wawan dan Pak Jeffrey masih bergabung dengan kita sampai pada akhir acara. Kita juga akan ada sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan. Baik, pada sesi ketiga kita akan mempersilakan Bapak Muhammad Wazir. Beliau ini adalah pemimpin cabang permodalan nasional mandiri. Nah ini Madani. Ini mungkin juga Pak Wazir bisa menjelaskan apa itu PNM, karena mungkin ini sebagian masyarakat kita belum begitu familiar gitu ya. Nah sekaligus juga apa upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menstimulasi ekonomi ini, terutama untuk UMKM dan usaha mikro. Silakan Pak Wazir, waktu 10 sampai dengan 15 menit. Andai kata bisa 10 menit, itu jauh lebih baik. Silakan Pak. Oke, makasih banyak Pak Din atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wawan, Pak Jeffrey, yang pemateri sebelumnya, dan juga nanti Pak Aulia mungkin akan bergabung. Terima kasih sebelumnya juga kepada Forum Komunikasi BUMN. Jadi saat berdiri di awal itu memang PNM sebagai lembaga keuangan non-bank, Pak. Jadi kita lembaga keuangan khusus yang pendiriannya itu sesuai dengan PP 38 tahun 1999. Kemudian di Aceh sendiri sudah hadir sebagai cabang, dalam arti kata cabang penuh itu sejak Paskas kami di 2005. Kita sudah hadir, dan mungkin bisa saya sampaikan beberapa slide yang menggambarkan hal itu, Pak. PNM sekarang mempunyai dua program yang kita jalankan di Aceh, Pak. Yang pertama namanya Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera, kemudian Ulang. Sementara ada yang satu lagi namanya Venture Capital PNM itu yang memang berada di kantor pusat dan beberapa daerah kota besar seperti di Solo, Bandung, Surabaya, Jakarta. Kemudian yang di Aceh sekarang ini yang kita jalankan Mekar 2016 kita sudah hadir. Uniknya di Mekar ini adalah pola pembiayaan atau pemberdayaan kepada kelompok perempuan prasejahtera. Jadi di situ di Mekar pembiayaan kita adalah untuk ibu-ibu, dalam hal ini perempuan prasejahtera. Kemudian yang kedua adalah Ulam. Ulam ini adalah unit layanan modal mikro, yang ini pembiayaan sektornya ke mikro dan kecil, Pak. Mikro dan kecil. Ini sudah berjalan kalau Ulam sendiri di tahun 2009 sudah hadir di Aceh. Ada pola model bisnis Mekar itu yang dijalankan adalah kriterianya adalah dia harus anggota kelompok itu 10 sampai dengan 30 perempuan. Ini memang ibu-ibu semua. Kemudian sistemnya adalah tanggung benteng, dan ada pertemuan mingguan, yang di dalam pertemuan mingguan itu dilakukan untuk sekaligus untuk pembayaran angsuran. Kemudian ada yang namanya pembiayaan untuk produktif serta membiasakan budaya menabung juga di situ, karena ada kita mengajarkan untuk setiap nasabah Mekar dalam pertemuannya itu kita himbau atau kedasaran untuk bisa menabung tanpa jaminan, dan pembiayaannya itu 2 sampai dengan 5 juta per orang. Jadi ini yang sekarang pola Mekar ini yang sedang kita kembangkan di Aceh, dan kalau di nasional juga seperti itu. Jadi backbone-nya PNM saat ini lah. Kemudian yang model ini ke sektor individu, Pak. Ke sektor individu, kalau tadi kelompok, ini sektornya individu. Sasarannya adalah usaha mikro dan kecil.
Kalau untuk pembiayaannya itu 10 sampai dengan 200 juta, dan di Aceh, khususnya di Aceh itu sudah menggunakan pola syariah, walaupun sekarang skimnya masih skim murabah. Begitu juga dengan di Mekar tadi. Mekar tadi juga dengan pola skim murabah atau jual beli. Oke, next. Terkait dengan PEN, sasaran utama itu adalah di Mekar nanti Pak. Di Mekar, sasarannya memang fokus di Mekar, di mana secara nasional itu yang mau kita capai itu adalah 6,6 juta nasabah per tahun 2020, dan nanti kita bergerak sampai 10,3 juta nasabah sampai dengan 2024 secara pergerakan nasional Pak ya, kalau artinya aja Pak. Betul Pak. Kemudian kalau secara Aceh sendiri, tahun ini sendiri kita menargetkan angka nasabah perempuan prasejahtera itu di angka 132.000 nasabah target untuk tahun ini. Kemudian selama pandemi ini seperti tadi Pak Wan sudah sampaikan, juga Pak Jeffrey sudah sampaikan, memang daya beli dari nasabah sekarang sangat-sangat menurun dengan kondisi yang ada, apalagi yang kami bergerak di sektor ultra mikro ini, ibu-ibu prasejahtera ini, memang artinya memang dia cari jualan hari ini untuk makan hari ini. Kalau istilah di kita, mungkin kalau mikro itu dia kantongnya satu, tapi kalau di ibu-ibu prasejahtera ini atau di ultra mikro ini memang bisa dikatakan nggak ada kantong gitu. Jadi memang dicari hari ini untuk makan hari ini. Ini yang menjadi concern kita, sehingga penekanan kita ini untuk ibu-ibu prasejahtera ini, perempuan prasejahtera. Juga karena ini memang belum digarap oleh bank. Jadi kita menggarap sisi ini yang dapat yang selama ini mungkin belum bankable gitu Pak. Ya. Kemudian selama masa pandemi ini Pak, ya. Kita secara nasional itu di tanggal 16 Maret itu sudah khusus nasabah Mekar sudah dilakukan penundaan kalau secara nasional termasuk Aceh gitu ya. Relaksasi lah ya. Relaksasi. Ya. Kalau di Mekar kita berikan penundaan pembayaran. Tapi kalau yang di Ulam sendiri kita lakukan seperti ada penurunan pembayaran lah sesuai dengan kesanggupan. Restrukturisasi. Ya. Kita lakukan restrukturisasi sehingga nasabah-nasabah yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung itu memang kita petakan sesuai dengan kemampuan. Contoh kata misalnya ada nasabah yang kewajiban awal mungkin 3 juta, tapi sanggupnya 500.000, ya kita turunkan untuk angsuran dia selama 12 bulan maksimal itu sebesar angka kesanggupan saat ini. Tapi kalau yang untuk makanan sendiri memang penundaan pembayaran selama periode kemampuan dia. Ya. Itu sampai kapan? Sampai kemampuan atau ada batas waktu sampai Desember itu Pak Walid? Kalau yang untuk grace period penundaan itu sampai dengan 30 September Pak. Oh. Kalau yang untuk grace period, tapi kalau yang untuk penurunan angsuran seperti yang di Ulam itu selama setahun sejak bulan April. Ya. Kemudian coba next. Ini jaringan kantor secara nasional Pak. Kantor layanan kita ada 2.998. Kemudian kita lihat yang jaringan yang di Aceh. Untuk ini secara nasional juga kantor cabangnya dan jumlah NOA atau jumlah nasabah dari Mekar ada 6,4 juta yang saat ini tersebar di seluruh provinsi. Kemudian dengan total penyalurannya itu di angka 45,5 T kalau yang secara nasional. Di Aceh sendiri, kalau profil pembiayaan Mekar di Aceh itu kondisi sampai dengan awal bulan tadi, akhir bulan Juli ya, ke bulan Juli, kita memiliki 41 kantor cabang yang tersebar di 17 kabupaten kota. Kemudian jumlah pendamping nasabahnya itu 35.000 orang, 634.000 untuk 634 orang untuk provinsi. Kemudian ada jumlah kelompok sebesar 8.558 kelompok dengan jumlah
NOA nasabah Mekar sekarang ini di seluruh provinsi Aceh adalah 105.364 orang. Dan total penyaluran dari 2016 sampai dengan saat ini udah diangkat 735 miliar dengan outstanding 152 miliar. Ya. Oke, next. Yang uniknya di Mekar ini, Pak, jadi profil pendampingnya itu memang 96%-nya itu atau 100% itu memang perempuan, Pak. Jadi yang dibina itu ibu-ibu, sehingga pendampingnya itu juga perempuan. Dan juga sisi PNM ini sebenarnya yang dibidik adalah yang pertama untuk menurunkan angka kemiskinan, yang kedua tadi pengangguran, sehingga pendidikan rata-rata dari 99% perempuan yang bekerja di PNM itu di Mekar itu adalah SLDA. Jadi tingkat pendidikan yang kita terima untuk tenaga pendampingnya itu adalah tamatan SMA. Jadi kalau kita lihat di slide itu yang S1 hanya sekitar 2,6%, diploma hanya 0,9%, sementara 96%-nya itu adalah pendidikannya adalah SMA. Karena mungkin tasnya untuk ibu-ibu, Pak, kalau misalnya kita menggunakan tenaga pria, mungkin laki-laki mungkin agak ini, karena yang dihadapi setiap hari pertemuan mingguannya itu juga dengan ibu-ibu. Ini profil secara nasional dan secara provinsi kabupaten kotanya, Pak, 17 kabupaten kota, jadi tersebar di 17 kabupaten kota. Slide-nya sebelumnya sudah kita tampilkan, jadi ini sebarannya di masing-masing kabupaten kota. Kemudian, coba nih. Jadi setelah merebaknya pandemi, kita cuma hanya stop kemarin itu cuma hanya di bulan April untuk penyalurannya. Karena macam yang saya bilang tadi, ibu-ibu Mekar ini atau ibu-ibu prasejahtera ini memang kalau tidak ada jualan harian ya udah dia udah pasti susah untuk kebutuhannya. Jadi makanya kita sejak bulan Mei kemarin sudah mulai mengucapkan kembali, walaupun selektif memang, Pak, karena kondisi juga sebenarnya kondisi pandemi ini kan semua kita pun masih bingung nih solusi apa yang mau diberikan, karena suatu kejadian yang sangat luar biasa gitu, baik dari pemerintah, kita sendiri pelaku dan juga masyarakat tentunya. Jadi memang secara bertahap kita dan sejak Mei kita udah mulai mengucurkan kembali pembiayaannya, dan alhamdulillah sampai dengan bulan Juli kemarin akhir itu udah peningkatannya sudah semakin tinggi dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Ini yang kita lakukan relaksasi kepada 70.000 nasabah yang di Mekar dengan total relaksasinya 92 miliar. Kemudian next, selama kalau di PNM itu ada namanya selain dana atau pemberian bantuan yang kita berikan dalam bentuk dana, tapi juga ada pelatihan yang juga kita selama ini tatap muka, memang sebelum pandemi ini kita lakukan tatap muka, tapi pandemi pelatihan tetap kita lakukan sebagai bentuk pendampingan kita ke nasabah, namun sudah kita lakukan melalui online, seperti Zoom atau Google Meet seperti yang sekarang ini. Kita sudah melakukan sejak bulan 3 bulan 4 itu sudah mulai melakukan pelatihan untuk pada saat itu sesi-sesi awal atau materi-materi pemerintah yang kita sampaikan adalah memang terkait COVID waktu di awal untuk pencegahan COVID dan untuk protokol kesehatan di awal. Kemudian baru kita sisipi dengan pelatihan-pelatihan sederhana seperti pembukaan sederhana dan praktek-praktek juga untuk pembuatan kue. Jadi ada dua sistem yang kita buat, ada yang sistem WA group, ada yang sistem Zoom seperti ini atau virtual seperti ini. Jadi ini contoh-contoh yang kita jadi walaupun pandemi, ibu-ibu Mekar kita support untuk
tambahan ilmunya lah, kurang lebih seperti itu. Sangat melek digital juga rupanya gitu Pak. Dia Pak? Sangat welcome dengan digital juga rupanya itu. Ya, jadi ada unik juga kadang-kadang si ibunya kan belum paham terkait dengan ini gitu. Kadang-kadang itu kita dampingi, ada AU kita yang di lapangan untuk mendampingi, dan juga kadang-kadang ada yang menggunakan HP dari anak gitu, anak beliau. Ya, mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan dari PNM. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita sampaikan lebih atau jelaskan lebih rinci lagi Pak. Makasih banyak Pak Din. Baik Pak Wazir, terima kasih. Kita sudah mendengar juga dari PNM. Ya, kita sudah melihat ada stimulus yang dilakukan yang mudah-mudahan ini 4 bulan ke depan sampai dengan Desember itu mungkin lebih intens lagi ya, sehingga kelompok yang paling harus kita sentuh ini bisa bangkit kembali. Dan itu akan memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi kita secara keseluruhan.